Kita lanjut pada teori berikutnya. Yang akan kita bahas di sini power supply ya. Oke. Definisi dari power supply unit adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU. Kalau kemarin CPU itu kan dibagi menjadi dua, CPU dan ALU ya, atau Central Processing Unit, yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Power supply unit terdiri dari 3 macam, yaitu AC, AC/DC power supply, AC/DC converter, DC/AC inverter. Fungsi utama dari power supply unit adalah untuk mengubah tegangan listrik dari AC 220 ke 230, 240 volt, 110, 120 volt agar bisa digunakan oleh komputer DC 3,3 volt, 5 volt, 12 volt. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt di sini. Oke, fungsi lain dari PSU antaranya adalah untuk rectification, voltage transformation, filtering, regulation, isolation, dan protecting. Konversi dari AC ke DC, dua metode konversi dari AC ke DC, linear power supply, switching power supply. Bentuk konektor pada PSU 1, yaitu adalah konektor untuk mainboard atau motherboard, konektor dari power supply unit PSU yang dihubungkan ke motherboard sebagai sumber daya utama dari motherboard. Contohnya nih, konektor 20 pin ATX motherboard, konektor 24 pin ATX motherboard. Ada dua ya. Jadi ada di sini ada 20 pin dan 24 pin. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Konektor di 20 pin ATX seperti ini, konektor 24 pin ATX motherboard seperti ini. Nah, saya ngalami dua-duanya ya. Dari yang putih sama yang hitam di sini. Grounding jelas nanti ya, kalau mau misalnya kalau mau ngecek misalnya pakai yang hitam sama yang hijau. Jadi kabel hijau sama hitam itu biasanya di jumper ya. Jumper untuk tes power supply-nya masih nyala atau tidak. Nah, misalnya ada yang keliru dari informasi saya tentang jumper tadi, boleh teman-teman nanti cek atau berikan saran ke saya atau ke DM saya, nggak apa-apa, atau email saya. Oke. Bentuk-bentuk konektor pada PSU adalah dua konektor untuk HDD, CD-ROM, fan. Konektor ini digunakan untuk memasok daya ke berbagai komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Terdiri atas 4 kabel, contoh konektor Molex. Contoh gambarnya seperti ini, kabel warna kuning kurang lebih 12 volt, sumber tenaga bagi motor penggerak. Kabel warna hitam ground, kabel warna hitam satu lagi untuk ground, kabel warna merahnya adalah 5 volt, memberikan daya pada logic controller. Bentuk konektor pada PSU 3 konektor untuk floppy disk LS120 zip drive. Konektor ini hanya berfungsi memasok daya ke floppy disk drive. Jumlah jalur pada konektor ini sama dengan pada konektor Molex, yaitu sebanyak 4 jalur dengan pembagian warna kabel dan besar tegangan yang sama. Contoh adalah konektor floppy itu. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya, konektor dari floppy ya. Sekarang ini floppy disk drive sudah tidak ada. Kabel warna kuningnya 12 volt, kabel warna hitamnya grounding, kabel warna hitam satu lagi grounding, kabel warna merahnya 5 volt ya kan. Bentuk konektor pada PSU 4 konektor itu ada di SATA. Konektor ini digunakan khusus untuk komponen yang menggunakan interface SATA, misalnya hard disk. Contoh konektor SATA seperti ini ya. Jadi ada SATA yang bentuknya kayak kabel power, tidak ada, tipis-tipis gitu ya. Kabel warna oranye 3,3 volt, kabel warna hitamnya ground, kabel warna merah 5 volt, kabel warna hitamnya ground juga. Ini ada yang 1,10 atau 1,1 volt. Oke. Baik, ini yang bisa dibahas dari PSU di sini, atau bisa teman-teman cek lagi misalnya. Maaf saya bukain tadi. Saya karena kalau posisi biasanya kalau malam seperti ini sih bikin materinya langsung di sini ya. Langsung saya upload biasanya. Oke. Untuk saya larinya cari di Google, semoga ini koneksinya lancar. Kalau nggak lancar ya saya akan ketemu lagi. Jadi perbandingannya sih saya selalu online. Oke. Ini ada power supply. Terus jadi kalau mau nyari di sini sebenarnya sudah ada kalkulatornya ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari
di sini udah ada kalkulatornya, jadi udah enak sebenarnya, cuma saya nggak tahu jalan nggak. Cari yang gaming ini ya, biasanya ada ke sini. Oke, kita langsung main di image-nya aja ya. Tuh size-nya saya cari yang besar. Nah, ini yang jadi sini power supply gamingnya, jangan pakai yang power supply Mentari ya. Di sini kalau zaman dulu kan masih ada Mentari. Zaman dulu nih masih pakai Mentari. Contoh nih zaman dulu nih, ini saya pernah pakai nih. Terus ada lagi di sini Simbada. Ini power supply. Jadi kalau udah Mentari punya terus upgrade ke sini, oh mantep gitu ya. Zaman dulu udah mantep banget, apalagi dapat seperti ini ya, gambar hijau legend gitu kan. Zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang itu power supply-nya udah gila-gila sekarang. Yang gaming ngeri-ngeri sekarang power supply-nya. Nah, ini contoh-contohnya sekarang. Ini ada yang ada di lab nih. Jenis kayak gini ada di lab bawah gitu. Jadi untuk anak-anak ocer biasanya udah power supply yang benar-benar nyari, yang benar-benar ngeri. Buat-buatnya juga ngeri semuanya. Oke, ini ya, ini perhitungannya ya. Jadi kalau mau export atau mau basic tinggal dimasuk di sini ya. Mainboardnya desktop, CPU-nya kasih berapa, misalnya CPU core-nya kita kasih 2, atau memorinya kita pakai ini ya 4 GB lah, FBDIM. Ini kita nggak apa-apa kalau misalnya belum ngerti, ngasal aja nggak apa-apa sih, dihitung aja ngasal. Optical drive-nya pakai nggak ya? Kalau nggak ada optical monitornya jelas satu aja, nggak mungkin 2 ya. Ada storage-nya saya pakai biasanya 2, SATA satu lagi. Kita cari yang misalnya boleh sih pakai SSD, boleh pakai MV, boleh, atau misalnya pakai M2 nih yang biar cepat nih, M2 SSD nggak apa-apa di sini gunakan. Terus ya, CPU-nya juga boleh instan, nggak apa-apa. Desktop gaming untuk berapa, misalnya 1 jam, atau no gaming 3D atau 3D apps nggak apa-apa, atau game on itu juga nggak apa-apa, tapi biasanya ada peringatan. Kita kasih yang 1 jam aja. Oke, kita calculate di sini. Nah, nanti ke sini recommended-nya ketemu. Load dari di sini adalah dari CPU itu sekian ya. Ada 315 watt. Recommended PSU itu 365 watts. Ya, energi seperti inilah contohnya. Dan sudah ada yang mau kita beli apa? Sudah ada produk rekomendasi seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau mencoba mengkalkulasi sendiri, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita masih bisa mensimulasikan banyak sih kalau di sini. Jadi nanti boleh dicoba-coba ya. Saya butuhnya speknya seperti apa gitu. Oke, gitu ya tentang materi tentang PSU. Nanti kalau ada kurang lebihnya ya japri-japri dengan saya nggak apa-apa. Cukup sekian. Terima kasih.